Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas video bahasan lanjutan pada mata kuliah Logika Matematika. Topiknya seputar apa ya? Apakah masih seputar tabel kebenaran atau berupa apa tuh? Nah, topik yang akan kita bahas masih ada kaitannya dengan tabel kebenaran, namun lebih tepatnya topik yang akan kita bahas yaitu penarikan kesimpulan dengan metode inferensi. Lah, topiknya baru lagi. Apakah ini lebih sulit atau lebih mudah? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar bersama, kita sharing ya. Seperti biasa, mari kita belajar edukasi bersama Tiara. Jadi pada dasarnya, untuk penarikan kesimpulan dengan metode inferensi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah dari sebuah argumen logika itu bisa kita katakan valid dan tidak, dan ada beberapa metode inferensi yang bisa membantu kita dalam penarikan kesimpulan. Apa saja? Mari kita bahas. Nah, kita akan mengenal dulu ya metode inferensi itu apa. Jadi metode inferensi itu adalah cara penarikan kesimpulan dari sejumlah premis atau pernyataan yang dianggap benar untuk memperoleh proposisi baru. Dalam logika proporsional maupun dalam pemrograman berbasis logika, misalnya artificial intelligence atau expert system, inferensi digunakan untuk mencek validitas argumen dan memastikan kebenaran kesimpulan. Jadi kita bisa mendeteksi apakah argumen tersebut kita bisa katakan valid ataupun tidak. Jenis-jenis inferensinya ada 3. Yang pertama ada namanya deduktif ya. Deduktif ini disebut juga dengan penarikan kesimpulan secara pasti dari premis-premis yang ada ya. Contohnya premis pertama yaitu semua manusia fana. Nah, premis kedua adalah Insinyur Soekarno adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah Insinyur Soekarno fana gitu. Untuk yang kedua, namanya adalah induktif. Induktif adalah kesimpulan ditarik dari pola atau generalisasi, tetapi kebenarannya tidak mutlak atau bersifat probabilistik. Jadi bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini kita punya premis atau argumen di mana burung yang pernah diamati bisa terbang. Nah, agak ambigu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua burung bisa terbang. Padahal ada burung juga yang tidak bisa terbang, contohnya kayak burung unta, burung puyuh gitu ya. Nah, itu juga harus bisa kita analisis lagi benar atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga adalah namanya abduktif. Nah, di sini adalah menarik kesimpulan berupa hipotesis yang paling mungkin benar. Hipotesis itu artinya adalah dugaan sementara ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya premisnya itu adalah halaman rumah basah. Udah aja. Nah, ini kan kita juga bisa mengambil kesimpulan kemungkinan semalam hujan atau kemungkinan orang rumahnya habis nyiram jalan atau nyiram tanaman, habis nyuci motor airnya ke sana, dan banyak sekali kemungkinan yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi kan hanya dugaan sementara ya, makanya disebut juga dengan hipotesis. Dalam logika proporsional dan pemrograman, deduksi paling sering digunakan karena bersifat valid atau invalid. Jadi